kasih dokter. Kami akan lanjut ke topik kedua, NIPT for the detection of fetal chromosomal abnormality. Nah ini tadi yang canggih kayak kata Dr. Agus Sulistiono. Dan ini akan dibawakan oleh Dr. Franciscus Octavius, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kami persilakan Dr. Franz, terima kasih. Sebelum memulai paparan ini, saya akan menyampaikan 2 disclaimer. Biasanya cuma 1 ya. Disclaimer yang pertama adalah bahwa acara ini atau paparan saya ini disponsori oleh Prodia. Ya, namun apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang saya cari berdasarkan ilmiah, tidak terpengaruh oleh sponsornya. Dan yang kedua, ini memang saya harus jujur bahwa paparan ini baru selesai saya buat sehingga saya belum sempat membaca ulang, sehingga saya mohon maaf nanti kalau agak geratul-geratul gitu, tidak selancar Dr. Agus Sul tadi yang luar biasa. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau kita bicara tentang screening, ya, maka ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari para pasien yang sering kita dengar sehari-hari ya. Apa sih dok itu maksudnya? Bisa tahu semua kelainan enggak ya dok? Kalau hasilnya ada kelainan, apa bisa diobati dok? Bisa diperbaiki janinnya, bayinya. Ini juga yang nomor 4 ini paling banyak juga ya. Bisa tahu jenis kelaminnya ya dok ya. Masih 10 minggu sudah bisa tahu. Ya. Terus yang mengerikan tadi yang katanya Dokter Salmon tadi, Dokter Charles, yaitu kalau hasilnya bagus, apa pasti normal ya dok bayinya ya? Nah, ini yang mengerikan buat kita ya. Oh iya normal, wah hati-hati. Dok katanya NIPT itu akurat. Itu teman saya tes NIPT katanya gendernya cowok. Waktu lahir kok cewek ya dok? Kok bisa ya? Ternyata ini bisa terjadi. Bisa terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi NIPT atau non-invasive prenatal testing ini adalah suatu prosedur pemeriksaan non-invasif dengan mengambil cell-free DNA yang ada di darah ibu. Ya. Kalau melihat namanya non-invasif, sebetulnya tidak spesifik karena apa yang disampaikan banyak oleh Dr. Agus Sul yang konvensional, yaitu pemeriksaan serum screening maupun kombinasi antara pemeriksaan biomarker, ya, laboratorium biokimia, dan USG itu adalah juga non-invasif. Dan memang yang utama ditujukan pada pemeriksaan kelainan trisomi atau kelainan kromosom yang paling sering, yaitu trisomi 21, 18, 13, serta kelainan atau aneuploidy pada kromosom seks. Tekniknya menggunakan yang namanya next generation sequencing. Ini adalah sebetulnya satu lompatan dari metode teknik sequencing DNA yang konvensional yang ditemukan oleh Sanger, ya, sehingga dalam waktu singkat kita bisa mendeteksi jutaan ya, ribuan bahkan jutaan DNA. Circulating atau cell-free DNA ini ada 2 macam ya, ada 2 datangnya dari 2 pihak, satu dari pihak ibu yang sebagian besar dari sel-sel hematopoietik dan satunya dari pihak janin itu dari hasil apoptosis sel-sel plasenta atau sincitio trophoblast. Jadi cell-free DNA kalau ini ada F-nya 2 ini maksudnya cell-free fetal DNA ya. Ini berasal dari sincitio trophoblast dan ini sudah bisa dideteksi dalam darah ibu sejak usia kehamilan 5 minggu dan akan selalu ditemukan sejak usia kehamilan 9 minggu. Setelah persalinan dalam waktu singkat ya, maka cell-free DNA-nya janin ini akan langsung hilang dari darah ibu, dari sirkulasi ibu. Dikatakan sampai antara 10 sampai 20 minggu pertama itu peningkatan kadarnya sekitar 0,1% setiap minggunya dan setelah 20 minggu hingga term itu 1% per minggu. Ini adalah ilustrasi, ini ada tabung yang digunakan untuk pengambilan sampel untuk pemeriksaan NIPT, memang tabungnya khusus ya. Ini namanya cell-free DNA BCT ya, dan ini adalah gambaran skematis tentang DNA yang bebas yang ada di darah ibu, ada 2 macam, yang hijau ini yang punyanya ibu yang jauh lebih banyak, dan yang biru ini punyanya janin. Kemudian dilakukan namanya massive parallel sequencing, dijejer-jejer gitu ya, kemudian dibandingkan, dan kemudian dilakukan penghitungan secara bioinformatik ya. Kalau ada kelebihan, maka ini diketahui ada kelainan. Performanya, kalau kita bicara screening tadi sudah disebutkan oleh Dr. Agus Sul ada 2 poin ya, maka yaitu detection rate dan false positive rate ya. Performa dari NIPT ini dikatakan sangat bagus 99% untuk Down syndrome. Tapi bagaimanapun ini tetap merupakan screening test, bukan diagnostik test. Kenapa? Karena masih ada walaupun tidak banyak, masih ada yang namanya false positive dan false negative. Gold standarnya tetap pemeriksaan invasif, yaitu melalui pemeriksaan CVS atau amniocentesis untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan
karyotyping ataupun microarray, ya. Microarray, CMA, chromosomal microarray. Dan ini harus ditawarkan atau diberitahukan kepada pasien apabila hasil screening yang sudah dikerjakan itu high risk atau positif, ya. Ini sebagai perbandingan tadi sudah ditampilkan oleh Dr. Agusul, metode pemeriksaan screening antenatal itu menggunakan NT ultrasound, ya. Kalau hanya NT saja detection rate-nya 64-70%. Kemudian ada triple screen, quadruple screen, ya tadi sudah disebutkan. Integrated screen kalau ini kombinasi antara pemeriksaan darah, biokimia antara trimester 1 dan 2 digabung dengan pemeriksaan USG, ya. Atau hanya serum saja namanya integrated serum screening trimester 1 dan trimester 2. Dibandingkan dengan sequencing DNA ini, NIPT ini, maka kita lihat bahwa pemeriksaan NIPT memiliki detection rate-nya atau sensitivitasnya yang unggul dibandingkan metode-metode yang lain, ya. Yang kedua memang ditempati oleh combined testing, yaitu antara pemeriksaan biokimia dan pemeriksaan USG pada trimester USG-nya trimester 1, ya, NT scan tadi. Ini tentang cell-free DNA sendiri sebetulnya ini terpotong-potong jadi kecil-kecil gitu, ya. Ukurannya antara 50 sampai 200 base pair, dan kemudian ini biasanya miliknya si ibu itu lebih panjang daripada miliknya janin, dan ini yang digunakan untuk membantu mendeteksi yang ini kemungkinan miliknya janin atau ibu. Kemudian kita kenal pada NIPT yang namanya vital fraction. Untuk dapat memberikan hasil, maka ada persyaratan. Jumlah fragmen DNA yang miliknya janin yang di darah ibu itu minimal harus di atas 3 atau 4%, ya 4% lah. Kalau kurang dari ini, maka akan berakibat kegagalan dari tes. Maksudnya apa kegagalan? Tidak ada hasil. Yang istilahnya kalau kita baca di literatur itu no call atau no result. Ya. Apa saja penyebabnya kegagalan hasil tes ini? Hasilnya artinya kita minta pemeriksaan NIPT, tapi nggak dapat hasil. Yaitu karena fetal fraction ini yang rendah, kadar dari kandungan fragmen DNA-nya janin itu sedikit. Kenapa? Beberapa penyebab, yaitu pengambilan sampelnya terlalu dini, kurang dari 9-10 minggu misalnya. Atau jumlah sampel yang diambil kurang, nggak cukup, ya ada teknik dalam pengambilan sampling darah. Atau maternal obesity. Beberapa janin yang mengalami kelainan kromosom, khususnya misalnya janin-janin dengan triploid, itu ternyata vital fraction-nya rendah sekali, dan ini dapat berakibat tidak dapat hasil kita, ya. Kemudian beberapa faktor lagi yaitu penggunaan LMWH, misalnya ibu dengan kehamilan pada sebelum 20 minggu sudah mendapatkan injeksi Lovenox secara rutin, gitu, ya. Kemudian bayi tabung, kehamilan dari hasil proses bayi tabung, khususnya yang fresh embryo transfer, dikatakan ini kandungan vital fraction-nya lebih rendah. Tapi kenapa saya masih belum nemu jawabannya? Mungkin nanti kalau ada sejawat dari teman-teman endokrinolog mungkin bisa memberikan penjelasan. Demikian pula pada kehamilan multiple, oleh karena apa? Masing-masing janin itu kadang-kadang total vital fraction-nya cukup, misalnya 10%, tapi 8% datang dari satu janin, yang 2% dari janin satunya. Maka dari janin satunya akan tidak bisa digunakan. Ini beberapa metodologi yang digunakan pada NIPT, yaitu cell-free DNA, penghitungan jumlah fragmen, kalau fragmen DNA. Sebagai contoh, kromosom 21 itu dari hasil Human Genome Project, itu kandungannya komposisinya adalah 1,3% dari seluruh kromosom yang ada, dari genom yang ada. Kalau dari hasil penghitungan NIPT ini jumlahnya menjadi 1,365%, maka ini ada kemungkinan janinnya ada kelainan, ya. Kemudian ada yang namanya shotgun sequencing, dan ini anak teknik, ya. Saya mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan tentang ini, dan juga saya juga tidak terlalu paham memang untuk bisa memahami prosedur lab-nya. Ada juga yang namanya single nucleotide polymorphism genotyping method, yang ini bisa digunakan untuk pemeriksaan pada kehamilan multiple. Ini salah satu contoh hasil penelitian yang dipublikasi di tahun 2017, yaitu yang dilakukan pada kehamilan multiple, ya, pada gemeli. Hasil NIPT-nya kita lihat di sini contoh, kalau tidak terdeteksi aneuploidi, kemudian kromosom Y-nya tidak ada, maka hasilnya kedua janin ini memang female, kromosomnya normal. Contoh yang lain, kalau pada sampel itu ditemukan ada trisomi 21 dan ada kromosom Y, ternyata ini janinnya setelah
dibandingkan dengan outcome-nya, yang satu memang trisomi 21 dan yang satunya aneuploid. Pada penelitian ini dikatakan detection rate-nya itu 100% dan spesifisitasnya juga 100%. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang screening, maka dua parameter yang penting adalah detection rate atau sensitivitas dan false positive rate-nya. Jadi hasilnya positif, high risk, tetapi ternyata janinnya normal. Itu seberapa besar. Jadi tentu yang bagus adalah kalau detection rate-nya tinggi, FPR-nya atau false positive rate-nya rendah, ya. Karena kalau tidak, tentu hasil screening itu menjadi screening yang jelek, ya. Kita lihat dari beberapa meta analisis yang ada, yang saya baca, itu secara umum trisomi 21 memiliki detection rate-nya yang sangat bagus, ya, 99,95%, diikuti oleh trisomi 18 dan 13 dengan false positive rate-nya yang juga rata-rata rendah. Pada performa lab yang sering mengalami kegagalan, itu maka ini akan terpengaruh tentang nilai-nilai detection rate, false positive rate, maupun positive predictive value. Selain kromosom otosom, ya, maka seks kromosom ini juga bisa dideteksi menggunakan NIPT ini, tetapi dengan detection rate-nya yang lebih rendah dan false positive rate-nya lebih tinggi. Ini dikatakan contoh untuk Turner syndrome monosomi X detection rate-nya 90,3% dengan false positive rate-nya 0,23%. Untuk kombinasi trisomi yang lain, yaitu triple X, kemudian Klinefelter, dan XYY, ini total detection rate-nya 93% dan false positive rate-nya 0,14%. Nah, tadi sempat disinggung, yaitu adanya kegagalan, ya, test failure, hasilnya tidak keluar. Ya, kenapa? Ya, yaitu terutama penyebabnya adalah low vital fraction, apabila vital fraction-nya kurang dari 4%, dan ini mencakup sampai dengan 50% dari semua kegagalan atau tidak ada hasilnya. Tes NIPT tapi nggak ada hasilnya. Walaupun secara umum literatur mengatakan berkisar antara 1 sampai 3%. Ya. Ini penyebab yang lain, ya. Jadi secara teknis dari laboratorium tadi. Kemudian selain gagal, maka juga kita kenal yang namanya false positive rate, ya, yaitu hasil tesnya positif atau high risk, risiko tinggi, tetapi janinnya ternyata normal. Ya, jadi ini sebagai contoh untuk seks kromosom, ya, itu bisa saja terjadi genotype dan phenotype-nya berbeda. Beberapa penyebabnya dikatakan karena lab error atau karena ada vanishing twin. Jadi kadang-kala kita bisa saja mendapati satu kehamilan, ya, tunggal, tapi datangnya sudah usia 10 minggu misalnya, padahal kalau itu diperiksa di usia 5-6 minggu, mungkin ada 2 gestational sac. Yang satunya tidak berkembang, yang satu berkembang, ya. Maka ini bisa terjadi vanishing twin yang terjadinya sangat dini, dan ini dapat menyebabkan false positive result, ya. Karena apa? Yang terdeteksi itu miliknya janin yang tidak berkembang tadi, yang vanish tadi, ya. Atau karena ada mosaicism, khususnya yang placental confined mosaicism, atau bahkan maternal chimerism, jadi individu yang memiliki 2 set DNA yang berbeda, itu bisa terjadi. Ini adalah beberapa penyebab kenapa hasil itu bisa false positive. Jadi false positive maksudnya hasilnya high risk atau positif tapi janinnya normal. Yaitu apabila yang paling sering adalah karena confined placental mosaicism. Jadi yang dites kan memang sel yang berasal dari plasenta, bukan selnya janin langsung gitu, ya. Ya. Nah, ini ada mosaicism yang ada di plasenta yang berbeda dengan individu atau si janinnya, atau di mice twin tadi, janin kembaran yang sudah tidak berkembang early. Kemudian ada mosaicism pada maternal, seorang ibu hamil yang menderita kanker, karena kanker ini juga ada cell free DNA-nya yang abnormal, ya, atau yang namanya copy number variant, atau penerima transplant, atau misalnya baru saja menerima transfusi darah. Nah, ini misalnya seorang wanita baru saja ditransfusi darah dari donor seorang laki-laki, ya, karena masih baru bisa saja kromosom atau DNA dari darah donor itu yang terdeteksi pada darah si ibu, ya. Jadi anaknya misalnya gender, tadi pertanyaan pasien tadi di awal di slide saya yang pertama, janinnya sebetulnya wanita tapi hasil NIPT-nya laki-laki. Kenapa? Yang terdeteksi adalah darah dari donornya. Atau memang by chance itu memang ada, ya. Memang sejak
dari sononya memang ada potensi untuk terjadi false positive result atau masalah technical issue. Selain positive result, ya false positive result juga ada false negative. Ini penyebabnya yaitu hampir sama ya, confined placental mosaicism, copy number variannya ibu, atau fetal fraction-nya yang enggak ya 4, lah 4 sekian persen, 4, sekian persen misalnya, serta faktor teknis ya. Ini satu literatur yang menunjukkan perbandingan antara combined test, jadi combine-nya antara biomarker tadi ya, biokimiawi dengan USG, ya dibandingkan dengan NIPT. Ini yang combined test ini untuk trisomi 21, yang ini kalau kita lihat misalnya kita bandingkan antara pemeriksaan untuk trisomi 21, yang combined test ini memiliki positive predictive value 5%, tetapi yang NIPT 85%, ya. PPV ini memang beda dengan sensitivitas atau detection rate-nya ya. Kita lihat perbedaannya. Demikian ini untuk general population, untuk populasi umum. Pada mereka-mereka yang high risk, kita lihat juga perbedaannya. Memang sama-sama meningkat, tetapi jauh berbeda. NIPT memiliki PPV yang jauh lebih tinggi. Nah, yang menarik apa? Ini kita lihat NPV-nya hampir semua screening, metode screening ini mendekati sempurna ya, 99,9%. Ini hanya ini yang 99,8%. Tapi kenapa NPV itu tidak kita lihat, tidak kita soroti? Karena kita mesti hati-hati pada menggunakan NPV, karena pada kondisi yang memang kejadiannya, prevalensinya itu sedikit atau jarang, screening yang jelek pun itu hasil NPV-nya pasti akan tinggi. Sebagai contoh, ini sejak tahun 90-an seperti yang banyak dipaparkan oleh Dr. Agusul tadi, yaitu bagaimana USG dulu diandalkan untuk bisa mengetahui kelainan genetik pada janin. Dikatakan NPV-nya 99%, padahal sebelum kita periksa, misalnya kita tidak pakai meriksa USG dari usia saja misalnya, itu NPV-nya sudah 98% ya. Jadi NPV tidak kita gunakan dalam menilai performa dari sebuah screening. Nah, menginjak pada bagaimana manfaatnya secara klinis, memang NIPT ini tidak diwacanakan atau belum direkomendasikan sebagai pemeriksaan screening awal. Tetap yang konvensional itu yang dianjurkan, mulai dari usia ibu tadi, dan kemudian apabila menggunakan metode screening yang sudah konvensional itu ditemukan high risk, atau sekarang ada yang baru yang intermediate risk, maka baru lanjut ke NIPT sebagai secondary screening. Memang yang utamanya adalah untuk Down syndrome, Edward syndrome, dan Patau syndrome memang. Nah, sebagai secondary screening, jadi ini adalah bertindak sebagai follow up, yaitu pemeriksaan screening setelah screening sebelumnya, yaitu misalnya yang tadi usia ibu di atas 35 tahun pada saat persalinan, atau pada USG ada kelainan misalnya NT-nya tebal di atas 3,5 mm misalnya, atau hasil pemeriksaan biokimia, serum screening-nya itu ada kelainan abnormal seperti tadi ada di slide-nya Dr. Agusul. Kemudian hamil sebelumnya janinnya ada kelainan kromosom, atau pada keadaan balance translocation pada orang tua, pada ibu atau ayah ya. Dan NIPT ini memiliki manfaat yaitu mengurangi prosedur invasif yang cukup bermakna. Selama 5 tahun sejak tahun 2012 dikatakan ada penurunan prosedur CVS maupun amniosentesis itu antara 40 sampai 76% ya. Jadi untuk para konsultan feto maternal ini semakin jarang melakukan pemeriksaan invasif ini karena kehadiran dari NIPT. Saat ini dikatakan ada 2 model dalam melakukan screening menggunakan NIPT, yang namanya contingent dan yang namanya refleksif ya, contingent model dan refleksif model. Sebetulnya keduanya hampir sama. Di mana perbedaannya? Coba sebentar kita lihat. Yang contingent screening itu setelah melalui pemeriksaan screening konvensional, kemudian hasilnya akan dibagi menjadi 3, yaitu yang high risk, low risk ya, sebagian besar akan low risk ya. Dikatakan high risk kalau risikonya lebih dari 1:150. Jadi chance untuk misalnya kalau ini hasil dari screening si janin kemungkinan Down syndrome dengan chance kemungkinan 1:99 misalnya, maka itu dikatakan high risk. Nah, kalau 1:15.000, itu low risk, kecil kemungkinannya, ya. Maka kalau low risk ya sudah lanjut ANC rutin. Dan
Kalau hasilnya high risk, maka dianjurkan adalah pemeriksaan boleh langsung ke invasif, yaitu CVS atau amniocentesis, tergantung usia kehamilannya, atau NIPT, atau nggak perlu diapa-apain, ya sudah observasi aja, tunggu nanti mungkin setelah lahir. Khususnya misalnya pada kasus dengan kecurigaan kelainan kromosom seks, ya, misalnya Turner, kan ini tidak mengubah keputusan, karena kalau di luar negeri itu kan ada pilihan terminasi ya, sedangkan itu tidak ada di tempat kita. Nah, sekarang yang ada yang muncul yang baru ini adalah yang intermediate risk, yaitu yang risikonya antara 1:151 hingga 1:1000. Angka-angka ini memang didapat dari ada software gitu ya, Bapak sejawat sekalian, kalau sejawat sekalian membuka misalnya Vital Medicine Foundation website-nya itu ada model screening yang nanti hasilnya kesimpulannya berupa angka, seberapa besar kemungkinan ini, ya. Jadi yang untuk intermediate risk ini akan disarankan untuk dipanggil untuk kemudian dilakukan konseling dan disarankan untuk lanjut ke pemeriksaan NIPT atau invasif kalau memang hasilnya risikonya sangat tinggi. Yang refleksif ini sebetulnya hampir sama. Hanya bedanya pada refleksif ini pada waktu pengambilan serum di awal itu langsung ditambahkan sampel untuk nantinya diperiksa NIPT kalau hasil screening awalnya high risk, ya. Jadi hampir sama, cuman bedanya adalah yaitu ada sampel yang diambil dari awal. Jadi ini memang lebih menghemat waktu. Jadi kalau hasilnya high risk atau intermediate risk, kita nggak perlu lagi manggil pasiennya, konseling ulang dan sebagainya untuk kemudian ambil keputusan, menunggu pasiennya membuat keputusan. Tapi langsung diperiksa. Jadi kerugiannya apa? Biayanya di depan tentu lebih besar. Jadi kalau dari itu saya buat model pemeriksaan screening itu, yaitu first line ini yang disampaikan oleh Dr. Agus tadi, apakah itu USG, yaitu yang sering adalah kombinasi antara usia, kemudian USG, dan kalau bisa dengan pemeriksaan serum atau biokimia. Kalau hasilnya low risk, maka lanjut ANC rutin. Kalau hasilnya high risk, maka ini ditawarkan mau langsung ke invasif, yaitu amniocentesis atau CVS, atau melalui NIPT. Kalau NIPT hasilnya high risk, memang harus dianjurkan untuk lanjut ke diagnostik, yaitu CVS atau amnio. Kalau hasilnya low risk, lanjut ANC-nya rutin seperti biasa. Nah, kalau tadi dikatakan NIPT sebagai secondary screening, nah sekarang ada wacana kalau NIPT dipakai sebagai primary screening gimana? Karena di Amerika ini sekarang sudah makin banyak asuransi yang menanggung pemeriksaan NIPT ini, ya. Jadi dari sisi cost, coverage insurance itu memungkinkan, tapi untuk tempat kita ya masih belum lah. Kalau di banyak negara-negara maju, NIPT ini masuk dalam sistem BPJS-nya, ya. Contoh misalnya di Belgia itu saya baca, saya juga terheran-heran. Di sana memang masuk dalam sistem BPJS, tapi tetap ada cost sharing dari pasien, yaitu sebesar berapa pasien harus bayar kalau periksa NIPT? 9 euro. Jadi murah sekali, ya, 150.000 kira-kira, 9 euro. Kemudian memungkinkah untuk dilakukan pretest? Jadi kalau hasilnya gagal misalnya itu perlu dites ulang atau tidak, ya. Namun ini masih belum ada konsensus tentang penggunaan NIPT sebagai sarana screening yang pertama. Beberapa masalah dalam menerapkan NIPT yaitu memang kita harus edukasi dan counseling. Idealnya sih sebelum mulai testing semua screening itu idealnya ada genetics counseling. Ini ahli genetik kita kan memang juga belum banyak, ya. Jadi yang ada adalah genetician yang available, termasuk kita ini para dokter yang bukan genetician tapi memberikan counseling genetik ini. Kemudian contoh masalah biaya serta berapa lama hasilnya. Di tempat kita di Surabaya ini rata-rata masih sekitar 2 minggu, ya, dari pengambilan sampel sampai hasilnya jadi itu 2 minggu. Kemudian kita perlu sampaikan kepada pasien tentang kemungkinan yang tak terduga. Maksudnya mau memeriksa janinnya, ternyata yang ketemu kemungkinan ibunya ternyata ketemu ada mosaicism atau ibunya ada aneuploidy, ya, atau ibunya ketemu ada kecurigaan keganasan misalnya. Itu dapat saja jadi hasil tambahan gitu, ya. Dan seberapa besar keinginan si orang tua untuk mengetahui gender dari si janin, serta faktor teknis dari laboratorium, ya, pilihan-pilihan laboratoriumnya mana saja dan sebagainya. Kita beruntung bahwa di Indonesia ada Prodia yang merupakan selalu unggul di depan, ya, untuk
jadi leader dalam mengaplikasikan kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian NIPT untuk pemeriksaan gemeli atau kehamilan multiple, memang ACOG dan International Society for Prenatal Diagnosis ini membolehkan pemeriksaan NIPT sebagai sarana screening pada kehamilan ganda. Ya, meskipun kita harus paham bahwa secara total biasanya lebih tinggi kadar vital fraction-nya, si DNA-nya janin yang ada di ibu dengan kehamilan kembar. Tetapi ada kemungkinan ini contoh, kalau vital fraction itu total itu 8%, janin A mungkin 6% ini cukup untuk diperiksa, tapi janin B 2%, maka ini akan berakibat pada kegagalan tes ya, hasilnya akan tidak akurat atau tidak ada hasilnya. Di sini memang perlu transparansi dari laboratorium yang mengerjakan pemeriksaan ini. Untuk kehamilan triplet, ini datanya masih terbatas sekali ya, dan dikatakan kegagalannya cukup tinggi, yaitu 22%. Jadi memang International Society for Prenatal Diagnosis memang bisa saja sih NIPT ini sebagai salah satu pilihan untuk screening, tetapi diagnostic testing itu tetap harus ditawarkan pada mereka-mereka yang sejak awalnya sudah tergolong pada high risk. Serta harus disampaikan tentang keterbatasan dari screening ini untuk kehamilan multiple. Obesitas ini juga dapat berakibat menurunnya hasil, berkurangnya. Jadi kegagalannya 3-4 kali, tidak ada hasilnya nanti. Tes NIPT pada mereka-mereka yang berat badannya di atas 81 kg, 3-4 kali kegagalan. Kenapa? Karena kandungan dari vital fraction ini itu lebih kecil. Kenapa? Karena jumlah darah si ibu secara total itu memang lebih banyak pada mereka-mereka yang obes. Jadi ada pengenceran atau adanya dominasi dari fragmen DNA-nya si ibu akibat dari apoptosisnya sel-sel lemak ya. Demikian pula kalau morbid obes pada BMI yang makin tinggi sampai di atas 35, maka risiko gagalnya juga akan makin besar. Sehingga pada mereka-mereka yang high risk, maka kalau hasilnya tidak keluar, tetap dianjurkan untuk lanjut ke diagnostic testing. Mereka yang dikatakan hasilnya positif atau high risk, maka harus diberikan edukasi atau counseling untuk dilanjut ke pemeriksaan CVS ataupun amniocentesis. Ya, meskipun untuk yang kelainan seks, kromosom seks boleh ditunda atau tidak dilakukan apa-apa. Nah, dengan pengambilan ini pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah melalui karyotype atau FISH ya, fluorescence in situ hybridization atau microarray tadi, chromosomal microarray. Yang negatif memang tidak perlu lanjut ya. Dan ini tadi kalau tidak ada hasilnya bagaimana ya. Nah, kalau tidak ada hasil, maka ada beberapa pilihan, yaitu diulangi tesnya, ambil darah lagi, ambil sampel lagi, yaitu kalau kita 2 minggu berarti, kalau di negara-negara yang langsung bisa mengerjakan di tempat, itu sekitar 1 minggu. Ya. Kemudian pilihan lain adalah, kalau ini belum dilakukan, lanjut dengan pemeriksaan serum screening dan kombinasi dengan ultrasound bila diperlukan. Tapi memang harus diketahui bahwa ini sensitivitasnya lebih rendah daripada NIPT. Atau untuk mereka-mereka yang high risk, tidak ada hasil NIPT-nya tidak keluar, maka lanjut ke prosedur diagnostik, yaitu CVS maupun amniocentesis. Ya. Oke, kemudian ini tentang screening, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus ya, bahwa pasien yang menjalani screening aneuploidi pada trimester 1 memang disarankan untuk lanjut ke pemeriksaan atau screening melalui pemeriksaan USG pada trimester 2, yaitu antara usia 18 sampai 22 atau 23 minggu, dan dapat dikombinasi dengan pemeriksaan serum ya, biokimiawi yang sekarang masih banyak dipakai adalah AFP kalau di Amerika sana. Kemudian secara teori NIPT dapat digunakan untuk pemeriksaan aneuploidi yang umum tadi, terus khususnya trisomi 21, 18, 13 dan seks kromosom. Tetapi kan kita tahu bahwa sekarang ini banyak lab yang menawarkan pemeriksaan mikrodilesi atau mikroduplikasi maupun single gene disorders ya. Tetapi pemeriksaan-pemeriksaan ini sebetulnya belum tervalidasi dengan baik, sehingga
belum jadi sebuah anjuran dari ACOG maupun dari ISPD, itu belum dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan microdeletion maupun microduplication. Jadi untuk kelainan-kelainan yang lebih jarang ya, lebih jarang. Di samping itu, kelainan-kelainan yang lain itu akan lebih sebagian besar itu tidak berkembang di awal kehamilan, ya. Atau mungkin hanya sel plasentanya yang trofoblastnya, jadi hanya karena kelainan yang confined pada plasenta. Ini saya mengambil contoh beberapa kelainan mikrodilesi, yaitu di George syndrome ini yang banyak ya. Dari trisomi yang umum tadi 18, 28, ulangi 21, 18 dan 13, kemudian ada mikrodilesi site 22 kromosom nomor 22 di lengan Q di alel 11.2 ini. Kemudian ada Cri-du-Chat syndrome, ada 1P36 dan ada Prader-Willi dan Engelmann syndrome. Ini PPV-nya masih rendah ya, walaupun sekarang sudah makin meningkat. Kita belum tahu, mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun lagi semakin banyak pemeriksaan yang bisa dilakukan, screening yang bisa dilakukan dengan detection rate-nya yang makin bagus, itu bisa saja. Ya, jadi masih perlu validasi klinis, masih perlu penelitian. Memang repotnya ini kasusnya kan jarang, jadi butuh multi-center penelitian semacam ini saya yakin. Jadi sampai saat ini masih belum direkomendasikan. Sebagai penutup, saya sampaikan ini satu statement dari Dr. Mark Evans ya, salah satu yang dikutip dari paparan Dr. Agus Sul tadi, bahwa tujuan melakukan screening, program screening itu adalah untuk mendapatkan kasus abnormal sebanyak mungkin dari kasus-kasus high risk yang sedikit. Ya, memang cut off-nya sudah ditentukan di awal dan sebagai sebuah a priori. Usia ibu itu memang paling murah ya. Kita screeningnya dari mana? Dari usia di atas 35 tahun, oh itu high risk. Tetapi ini merupakan metode screening yang jelek ya. Yang jelek artinya tidak meningkatkan detection rate-nya tidak terlalu tinggi, ya, PPV-nya juga tidak bagus, ya. Dan sebagian besar kasus itu, ini yang menarik, sebagian besar kasus kelainan justru datang dari mereka-mereka yang low risk, ya, usia-usia di bawah 35 itu malah lebih banyak. Kenapa? Karena populasinya memang lebih banyak. Sebagai contoh Down syndrome misalnya. Itu kalau kita amati sebagian besar anak-anak yang lahir dengan Down syndrome itu dari populasi yang dari ibu-ibu yang usianya di bawah 35 tahun. Kenapa? Karena jumlahnya ibu-ibu yang hamil di usia kurang dari 35 tahun jauh lebih banyak. Tapi ini membuat Mark Evans ini salah satu tokoh FMF-nya Amerika yang sering menekankan bahwa screening itu harus kepada semua ibu hamil, tidak hanya yang usia di atas 35 tahun saja, gitu ya. Dan tambahan dari saya, ini tadi ada slide-nya Dr. Agus Sul juga tentang mikrognasia. Ini untuk sebagai pitfall ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan USG pada trimester 1, kita dapati janin dengan dagu yang kecil seperti ini, itu hanya salah satu aneuploidi. Tadi Dr. Agus bilang ini adalah salah satu tanda dari trisomi 18. Tapi ternyata hanya salah satu saja dari kemungkinan banyak kelainan yang lain ya. Ini kita lihat deretan kelainan dari kalau kita hanya menggunakan satu marker saja, yaitu mikrognasia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan perhatian yang diberikan dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga ada manfaat yang bisa didapat. Terima kasih, Dr. Charles. Terima kasih.